Oke, baik. Nah, di sini dia. Nah, di pertemuan yang pertama ini, saya akan coba membahas TKA Matematika Saintek ya. Nah, ini tentu sangat baik untuk persiapan menghadapi UTBK yang tidak akan lama lagi ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan pada saat ini semoga bermanfaat. Nah, adapun nanti materi yang akan saya bahas atau soal yang akan saya bahas itu adalah yang pertama, yaitu tentang bentuk akar. Nah ini, kemudian yang kedua nanti ada soal eksponen yang ini. Oke, kemudian yang ketiga nanti ini logaritma. Kemudian yang terakhir ada fungsi kuadrat. Nah itulah nanti soal yang mau kita bahas. Baik, saya mulai dari soal yang pertama. Nah ini dia. Oke, kalau seperti ini soalnya, coba kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Silakan boleh dicoba dulu. Ya, silakan dicoba dulu. Saya mau ambil sesuatu sebentar. Gimana? Sudah dapat hasilnya? Atau cara kerjanya seperti apa? Coba yuk. Silakan kalau ada yang sudah mendapatkannya atau bagaimana cara kerjanya. Oke, apa jawabannya kira-kira dari pilihan itu? Ya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa untuk A, B bilangan positif, maka akar dari A kuadrat kali akar pangkat 3 dari AB kuadrat kali akar AB sama dengan AX kali A pangkat X maksudnya ya, kali B pangkat Y, maka berapakah nilai dari X kurang Y? Nah, kalau ada soal seperti ini, tentu yang pertama kita lakukan adalah kita selesaikan dulu. Ini kan kebetulan ada akar di sini, kemudian di dalamnya juga ada akar, ya. Berarti kita lakukan aja begini ya. Ini coba saya tuliskan A kuadrat dikalikan dengan B, begitu ya. Nah kemudian yang akar pangkat 3 dari AB kuadrat saya keluarkan dia akarnya. Kalau kita keluarkan akarnya jadinya apa itu? A pangkat sepertiga ya, dikalikan dengan B pangkat 2/3. Begitu kan? Nah, kemudian ya, ini dikalikan dengan akar AB. Kalau dia akar AB itu kita keluarkan, berarti ini apa? Kita jadikan ke dalam bilangan berpangkat, ini adalah A pangkat setengah ya, dikalikan dengan B pangkat setengah. Begitu ya. Nah, tentu di sini jangan lupa ini seluruhnya adalah dipangkatkan dengan setengah karena ada akar ini ya. Nah, ini
sama dengan A pangkat X dikalikan dengan B pangkat Y. Nah, oke. Kalau sudah dapat seperti ini, maka lanjutannya apa yang harus kita perhatikan? Kita lihat aja di situ yang sama. Variabel yang sama tentu di sini apa? Ada A, A, A. Nah, kalau dia perkalian, maka kita tahu itu pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti A pangkat berapa itu? Untuk A pangkat A pangkat 2 tambah sepertiga ya. Gitu. Oke, ditambahkan dengan berapa? Setengah. Begitu kan? Itu untuk A. Kemudian untuk B. Untuk B, yang ini adalah B pangkat 1 ya, berarti 1 tambah, yang ini B, berarti tambah 2/3 ya. Oke, satu lagi, nih, berarti tambah setengah. Nah, ini jangan sampai lupa, ini masih setengah, pangkat setengah ya. Nah, ini tetap sama dengan A pangkat X kali B pangkat Y. Begitu kan? Nah, selanjutnya adalah ini A ya. A kita samakan aja penyebutnya ini. Ini 2 tambah sepertiga tambah setengah. Kira-kira ke per berapa kita buat itu? Per 6 ya. Berarti di sini langsung saya buat ini per 6. Ya. Berarti 2 menjadi di sini menjadi 12 ya. Karena 12 per 6 2. Kemudian sepertiga. 3 itu kali berapa supaya 6? Tentu 6 itu ya, kali berapa? 3 itu dikali berapa supaya 6, betul. Berarti dikali 2 ya. Berarti ini tambah 2 karena 1 kali 2. Oke. Kemudian ditambahkan dengan pertiganya, berarti dikali 3 ya, supaya 6. Berarti seperti itu. Ya. Nah, dikalikan dengan B dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Ini tetap kita buat ke per 6. Saya tuliskan langsung di sini per 6. Ya. Sehingga ini adalah 6, karena 6 per 6 1, tambah, berarti dikali 2 ya. Kalau dikali 2 berarti ini adalah 4. Gitu. Berarti ini 2 dikali 3 supaya 6, berarti 1 kali 3 ya. Berarti 3. Gitu ya. Ini dipangkatkan dengan setengah. Nah, ini sama dengan A pangkat X dikalikan dengan B pangkat Y. Begitu ya. Oke. Tentu ini sudah lebih sederhana ya. Berarti kalau kita lanjutkan ini adalah apa? A pangkat ya. 12 tambah 2 tambah 3. Itu adalah 17 per 6. Gitu. Kemudian ini juga B ya, 6 tambah 4 tambah 3 ya. Betul? Berarti itu adalah 13 per 6 ya. Nah, hati-hati, ini masih pangkat setengah. Sama dengan, ya ini sama dengan A pangkat X dikalikan dengan B pangkat Y. Nah, kita ingat kembali sifat bilang berpangkat, kalau dia pangkat dipangkat, tentu pangkatnya dikali ya. Berarti ini akan sama dengan A pangkat, kalau dikali 17 per 6 dikalikan dengan setengah ya. Kalikan ke sini. Berarti jadinya apa? 17 per 12. Begitu? Dikalikan dengan B ya. Ini sama caranya, 13 per 6 kali 1/2 ya. Berarti 13 per 12. Nah, tentu ini adalah atau sama dengan A pangkat X dikalikan dengan B pangkat Y. Nah, di sini kita sudah dapatkan kesamaan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka apa yang bisa kita simpulkan? Ya, apa yang kita bisa simpulkan? Berarti ini A, ya. Nah, dengan demikian kita dapat di sini apa? X-nya itu akan sama dengan 17 ya. 17 per 12 ya. Nah, B sama dengan
13 per, oh bukan B ya, maaf, bukan B tetapi X ya. Dari sini, ini B pangkat 13 per 2 sama dengan B pangkat Y. Jadi Y sama dengan 13 per 12. Dengan demikian, pertanyaannya tadi adalah X kurang Y. Berarti X kurang Y sama dengan 17 kurang 13 ya. Berarti sama dengan 4 ya, per 12. Sehingga kalau ini sama-sama kita bagi 4, ini adalah 1/3. Maka jawaban yang sesuai adalah E. Nah, bagaimana untuk soal nomor 1? Bagaimana untuk soal nomor 1? Oke, tentu bisa ya. Bisa ya untuk soal nomor 1 ya. Nah, yang harus kita perhatikan sebenarnya di sini adalah sifat bilangan berpangkat, ya, sifat bilangan berpangkat. Oke. Nah, oke, bisa sampai di sini bisa ya? Oke. Kalau begitu, saya lanjutkan soal nomor 2. Nah, coba kalau seperti ini soalnya, kira-kira bagaimana pengerjaannya? Ya, kalau saya bacakan, di sini dikatakan jarak kedua titik potong kurva ini, ya, dengan sumbu X ya, adalah, nah, jadi jarak kedua titik potong kurva itu dengan sumbu X. Apa yang harus kita pahami di sini? Nah, pertama yang harus kita pahami itu adalah apa syarat titik potong kurva dengan sumbu X. Tentu itu ya, itu yang pertama. Nah, kalau sudah dapat itu, nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, kira-kira kan kalau misalnya saya gambarkan ilustrasinya kan seperti ini. Andaikanlah misalnya itu kalau apa namanya ya, kalau saya gambarkan dalam koordinat kartesius misalnya seperti ini, ya. Misalnya kalau dia berbentuk parabola ya, kalau misalnya dia berbentuk parabola, ini kan memotong sumbu X di sini dan di sini. Kalau ini misalnya adalah X1, ini adalah X2, ya, ini adalah X2. Jadi yang ditanya itu adalah jarak ini. Nah, kira-kira begitu dia bentuknya. Jadi jarak kedua titik potong kurva dengan sumbu X. Oke, kira-kira gimana cara kerjanya? Silakan dicoba. Ya. Nah, jaraknya. Nah, kira-kira begitu dia bentuknya. Jadi jarak kedua titik potong kurva dengan X. Oke, kira-kira. Ya, silakan. Silakan kalau mau dicoba duluan. Ya. Oke. Ya, berapa hasilnya kira-kira? Atau apa hasilnya? Ya, apa hasilnya? Yang sudah mencoba. Boleh dituliskan di itu ya, di live chat kalau sudah dapat hasilnya. Ya, misalnya A atau B atau misalnya 2, 3, 4. Begitu saja boleh disebutkan. Ya, kalau sudah mendapatkan hasilnya. Silakan. Kira-kira apa? Oke. Oke, kalau mau langsung saya bahaskan saja, berarti seperti yang saya katakan tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu di sini titik potong dengan sumbu X. Saya singkat saja, tipot ya. Titik potong dengan sumbu X. Apa syaratnya titik potong dengan sumbu X? Apa syaratnya? Y sama dengan 0. Begitu kan? Y sama dengan 0 ya. Nah, kalau Y-nya kita nolkan,
Berarti di sini kita akan mendapatkan apa? Di sini. Ini kita mendapatkan 2, ya saya ganti dulu biar lebih jelas tulisannya. 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi dengan 5 pangkat 2x ditambahkan dengan 2. Ini hasilnya sama dengan 0. Nah, ya, jadi y-nya kita nolkan. Dipotong dengan sumbu x. Ya, setelah seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita ingat kembali sifat eksponen ya. Kita sifat eksponen. Nah, 2 pangkat 2x plus 1, tentu ini sama saja dengan 2 kali 2 pangkat 2x ya. Oke, betul kan? Sorry, ini maaf, ini salah. Sepertinya salah tulis ini. Tulis di sini. Ini mestinya adalah 5 kali 2 pangkat x. Maaf. Oke. Nah, jadi saya ulangi, ini adalah 2 kali 2 pangkat x dikurangi dengan nih 5 ya kali 2 pangkat x ditambahkan dengan 2. Ini sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini apa yang kita lakukan? Ya, setelah seperti itu apa yang kita lakukan? Ya. Nah, coba kita lihat, ini 2 pangkat x, ini ada 2 pangkat 2x. Berarti ini bisa saya tulis menjadi 2 kali 2 pangkat x dipangkatkan dengan 2 ya, dikurangi dengan 5 kali 2 pangkat x ditambahkan dengan 2. Hasilnya sama dengan 0. Begitu kan? Nah, kalau misalnya kita misalkan, boleh saja ya, kalau kita misalkan ya, misalnya seperti ini, P sama dengan 2 pangkat X. Berarti kalau P sama dengan 2 pangkat X, maka kita akan mendapatkan apa? 2 P kuadrat dikurangi dengan 5P ditambahkan dengan 2 sama dengan 0. Seperti itu kan ya? Oke. Nah, setelah seperti itu apa yang harus lagi kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tinggal memfaktorkan ya, tinggal kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan, yang ini kita faktorkan apa faktornya ya? Ini tentu di sini adalah ini 2P, begitu kan? Nah, di sini adalah P, ini sama dengan 0. Berarti apa faktornya ini? Sini adalah 2 ya, ini 2. Terus di sini adalah 1. Gitu. Oke, sehingga pembuat 0 dari sini adalah P sama dengan setengah. Pembuat 0 dari sini tahu P sama dengan 2. Gitu. Nah, kalau ini saya misalkan P1, ini misalkan P2. Oke, berarti kalau sudah dapat P-nya, ingat tadi P kan kita misalkan. Ya, tadi P kan kita misalkan. Apa tadi kita misalkan P-nya? 2 pangkat X, berarti kita kembalikan. 2 pangkat X sama dengan setengah. Tentu setengah itu adalah 2 pangkat min 1 ya. Berarti dapat di sini X sama dengan min 1. Itu yang pertama. Karena tadi kita misalkan itu adalah P1, berarti ini adalah X1. Oke. Kemudian yang kedua, P2, berarti P-nya tadi ada 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, ini kan tentu adalah 2 pangkat 1 ya. Berarti di sini kita dapatkan X2-nya, ini adalah 1. Begitu kan? Betul ya? Nah, berarti titik potongnya dengan sumbu X, kalau misalnya ini, kalau ilustrasi yang saya buat ini, gambarnya ini adalah kita buatkan, ya berarti kalau ini saya perbaiki gambarnya, karena kan titik potongnya adalah min 1 dan 1. Berarti coba ini saya perbaiki gambarnya, supaya lebih pas. Nih. Nah, katakan seperti ini. Berarti di sini adalah min 1, yang ini adalah 1. Nah, berarti jaraknya ini berapa? Berapa jaraknya? Dari min 1 ke 1. Tentu jaraknya itu adalah 2. Berarti jawaban yang sesuai adalah A. Oke, bagaimana kira-kira? Bisa sampai di situ?
Bisa ya? Oke, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh dituliskan di kolom komentar atau kolom chat ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Ya. Sebelum saya lanjutkan ke soal berikut, ya. Sebelum saya lanjutkan ke soal berikut, kalau ada yang kurang jelas silakan, boleh dituliskan di kolom chat. Ya. Atau ada alternatif cara lain untuk mengerjakan itu, boleh ya, silakan, boleh juga. Oke, saya kasih kesempatan untuk melihat dulu ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada ya, ini saya kasih soal nomor 3. Nah, kalau soalnya seperti ini, yuk kira-kira gimana mengerjakannya? Ya, coba. Itu sudah saya munculkan soalnya. Silakan, kalau seperti itu soalnya, kira-kira gimana cara kerjanya? Nilai dari ya 4x pangkat 3 ini dikurangi dengan 1999x dikurangi dengan 1997 untuk x sama dengan, ya ini nyambung ini ya, untuk x sama dengan 1 tambah akar 1996 dibagi 2. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, apakah x-nya itu kita substitusikan ke sini, langsung kita ganti x-nya ke sini, gitu. Berarti kalau seperti itu kan nanti kalau diketahui x-nya, berarti x pangkat 3 kita harus mencari apa? X kali x. Nanti dapat hasilnya. Begitu ya? Nah, setelah dapat hasilnya itu, baru kita kalikan lagi dengan x. Karena x kali x adalah x pangkat 3. Nah, terus nanti dikalikan ke sini. Nah, apakah begitu caranya? Atau ada cara lain? Silakan. Coba. Oke. Ayo, gimana kira-kira cara kerjanya? Nah, kalau misalnya menurut kalian ya, kalau tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu, kita substitusikan, ya, kita substitusikan. Coba kalau misalnya kita substitusikan, apakah itu cara yang tepat untuk mengerjakan soal ini? Ya, tentu saya pikir kalau kita substitusikan seperti yang saya katakan tadi, yang ini, ya x ini kita masukkan ke sini, ya, tentu dapat hasilnya ya dapat hasilnya. Mungkin nanti dengan dengan proses yang perkalian yang kita lalui seperti apa bentuknya, tentunya bisa ya. Nah, ya, ada nggak cara lain? Kan begitu kan? Ada nggak cara lain? Ya, oke. Cara yang mau saya bahas di sini adalah bukan cara substitusikan langsung ya ke sini. Yang substitusi langsung nanti silakan coba dibandingkan ya, coba dibandingkan. Nanti kira-kira mana yang kira-kira cara yang lebih tepat ya. Coba saya buat begini. Kan diketahui x sama dengan ini. 1 tambah akar 1996 per 2. Bagaimana kalau saya kalikan dulu? Saya kalikan dulu. 2 kalikan x, kali silang ya. Kali silang maksudnya. Kalau kita kalikan silang, berarti apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah 2x sama dengan 1 ditambahkan dengan akar, ya, akar 1996
9, 6. Nah, begitu. Setelah seperti itu, apalagi yang harus kita lakukan? Ya. Nah, mikirnya adalah bagaimana kita memunculkan bentuk X pangkat 3. Itu dulu ya, berbentuk X pangkat 3. Nah, kalau ini 2X sama dengan 1 tambah akar ini. Coba langkah kedua, ini saya satunya saya pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 2X kurang 1 sama dengan ini. Akar dari 1996. Nah, setelah begitu, bagaimana kalau ini kita kuadratkan? Tentu kalau ini kita kuadratkan, nanti kan kita dapat sudah X-nya kuadrat. Begitu kan? Kita dapat X-nya kuadrat, berbentuk kuadrat maksudnya. Berarti kalau kita kuadratkan, apa yang kita dapat ya? Kalau kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan ini adalah 4X kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah 1. Sama dengan 1996. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini saya buat begini, jadi di sini kan coba kita lihat ya. Coba kita lihat nih. Ini sudah muncul berbentuk X kuadrat gitu. Sudah muncul berbentuk X kuadrat. Kalau seandainya ini saya pindahkan dulu ke sini supaya lebih sederhana, 4X kuadrat kurang 4X ya. Nih, dikurangi dengan 1995 sama dengan 0. Artinya yang ini saya pindahkan ke sini. Begitu ya? Boleh ya? Jadi 4X kuadrat kurang 4X kurang 1995 sama dengan 0. Nah, ini saya misalkan adalah persamaan yang pertama. Nah, langkah yang kita lakukan itu, kita kuadratkan itu, kita baru dapat yang berpangkat 2. Padahal kita soalnya, di soal itu kita harus membutuhkan yang berpangkat 3. Nah, supaya muncul yang berpangkat 3, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, yang ini kita kalikan saja dengan X. Ya, persamaan 1 ini kita kalikan dengan X. Kalau ini kita kalikan dengan X, kan muncul nggak berpangkat 3? X pangkat 3. Muncul ya? Nah, itu maksudnya. Berarti kalau kita kalikan dengan X, berarti di sini akan menjadi 4X pangkat 3 dikurangi dengan 4X kuadrat dikurangi dengan 1995 sama dengan 0. Nah, sudah muncul dia berpangkat 3. Bisa ya? Nah, jadi di sini ini saya misalkan adalah persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan ini tentu kita mendapatkan apa yang ditanyakan. Coba di sini kita perhatikan ya. Apa yang ditanyakan di sini? 4X pangkat 3 kurang 1999X kurang 1997. Nah, itu yang mau kita cari hasilnya. Nah, dari kedua persamaan ini coba perhatikan. Ya, coba dari sini. Dari persamaan 1 ini. Dari persamaan 1 ini 4X kuadrat. Ini juga 4X kuadrat. Berarti tentu 4X kuadrat itu akan sama dengan apa coba? 4X kuadrat sama dengan apa? Yang ini kita pindahkan 4X, min 4X-nya berarti ini adalah 4X. Ya, ini tambah 1995. Ya, yang ini artinya yang ini dipindahkan ke kanan, ini juga demikian. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Jadi nanti kita substitusikan ke sini. Ya, kita substitusikan ke sini. Sehingga kalau kita substitusikan, maka yang kita dapatkan sekarang apa? Coba yuk. Berarti 4X pangkat 3 dikurangi dengan 4X kuadrat. Ini, kurang 4X kuadrat. 4X kuadrat itu tentu kita ganti dengan yang ini kan. Ya, 4X ditambahkan dengan 1, gitu ya. 1995 ini adalah untuk 4X kuadrat. Nah, di sini masih ada kurang 1995
9x. Ya, ini sama dengan 0. Nah, kalau begitu, kalau kita lanjutkan lagi, yang kita dapat apa? Coba. 4x pangkat 3. Nah, yang ini min 4x. Ini min 1995 tadi ya. Yang ini 1995. Oke. Nah, itu min 4x dikurangi dengan ini. Jadinya berapa? Min 1999x. Begitu kan? Nah, jadi ini sudah muncul. 4x pangkat 3 kurang 199x. Gitu kan? Oke, bisa ya? Nah, ini kalau kita buat kurung dikurangi dengan 1995 sama dengan 0. Apa artinya ini? Apa artinya? Artinya ini adalah nilai dari 4x pangkat 3 dikurangi dengan 199x itu sama dengan, kalau ini saya pindahkan ke kanan, ya tentu ini nilainya sama dengan 1995. Sehingga yang ini 1995 kurang 1997. Maka nilainya adalah minus 2. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kira-kira bagaimana untuk soal nomor 3? Bagaimana kira-kira untuk soal nomor 3? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tulisannya terbaca ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Silakan. Boleh dituliskan di kolom chat ya. Boleh dituliskan di kolom chat. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nih saya lanjutkan soal berikut, logaritma. Tetapi sebelum soal logaritma ini, coba yang ini dulu lah. Nah, ini adalah fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Oke, jadi jika garis Y sama dengan 1 menyinggung parabola ya, menyinggung parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus 3 di titik minus B, 1. Maka berapakah nilai B? Jadi yang ditanya adalah nilai B. Nah, kira-kira bagaimana mengerjakan ini? Ya, menyinggung parabola. Nah, jadi ada hal yang harus kita ketahui kan, bahwa garis itu menyinggung. Kalau misalnya saya buat ilustrasinya kan kira-kira seperti ini. Nah, karena ini kan A atau koefisien X kuadratnya kan kita belum tahu apakah positif atau negatif ya. Sehingga parabolanya tentu akan bisa terbuka ke bawah gitu. Atau terbuka ini, saya buat di sini dulu. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Begitu kan? Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ada sebuah garis di sini. Ya. Nah, kita misalkan begini, ada sebuah garis. Dia itu menyinggung parabola itu. Kalau dia misalnya parabolanya terbuka ke atas, berarti menyinggungnya itu di sini. Menyinggungnya di sini. Ya. Kalau andaikan dia parabolanya terbuka ke bawah, ya ini kalau saya sambungkan, nih, berarti menyinggungnya di sini. Ya. Di sini. Di sini. Nah, dia menyinggungnya di titik, saya misalkan aja ini, minus B,
1. Nah, ya, tadi kan ini garis Y sama dengan 1. Nah, dari gambar ini tentu kita sudah ada hal yang sudah kita dapatkan. Apa itu hal yang sudah kita dapatkan? Yang pertama adalah kalau kita perhatikan, kalau dia ini titik minus B, 1 ini tentu pasti terletak pada parabola ini. Parabola ini kan persamaannya tadi apa? A X kuadrat plus BX plus 3. Terletak, ya kan? Nah, karena terletak, ini kan koordinatnya ini adalah X, Y. Artinya X-nya minus B, Y-nya adalah 1. Sehingga kalau kita substitusikan ke sini, maka apa yang kita dapatkan? A kali X kuadrat, gitu kan? A kali X kuadrat, X-nya kan minus B, ya. Berarti ini jadinya apa? A, B kuadrat, begitu kan? Tambah B kali X, X-nya kan minus B, berarti adalah apa? Minus B kuadrat. Ditambahkan dengan 3, nah, sama dengan I. I-nya tadi adalah 1. Nah, ini yang kita dapat. Jadi AB kuadrat dikurangi dengan B kuadrat plus 3 sama dengan 1. Atau ini tentu sama saja dengan apa? AB kuadrat dikurangi dengan B kuadrat ditambahkan dengan 2. Ya, sama dengan 0. Nah, ini persamaan pertama yang kita dapatkan. Nah, terus yang kedua apa lagi? Apa yang kedua? Yang kedua, ini menyinggung. Kalau garis menyinggung parabola berarti kan mempunyai apa? Satu titik potong, begitu ya? Ya. Kalau dia mempunyai satu titik potong, maka pasti berlaku apa? Diskriminan sama dengan 0. D ya. D sama dengan 0. Ya. Nah, yaitu rumus D itu diskriminan itu apa? B kuadrat dikurangi dengan 4AC sama dengan 0. Begitu kan? Nah, tetapi sebelum kita gunakan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0 ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah samakan dulu persamaan parabola dan garis. Ya. Jadi kalau saya samakan seperti ini kira-kira maksudnya. AX kuadrat ditambahkan dengan BX tambah 3 sama dengan 1. Gitu. Ya, sehingga ini adalah AX kuadrat ditambahkan dengan BX tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi diskriminan dari sini yang kita samakan dengan 0. Diskriminan yang dari sini yang kita samakan dengan 0. Jadi B kuadrat, B-nya ini koefisien X ya. Berarti tetap ya. Ini B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A. A itu adalah koefisien X kuadrat. Ini kebetulan juga A. Berarti A dikalikan dengan C. C-nya ini konstanta. Berarti 2. Ya. Ini sama dengan 0. Begitu. Sama dengan 0. Nah, sehingga ini tentu sama saja dengan B kuadrat dikurangi dengan 8A. Begitu kan? Sama dengan 0. Oke. Ini kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan itu tentu sudah ada yang bisa kita dapatkan. Ya, tadi persamaan satu yang ini AB kuadrat dikurangi B kuadrat plus 2, ya, sama dengan 0. Sedangkan yang kedua B kuadrat kurang 8A sama dengan 0. Ya, nah ini saja. Coba persamaan satu ini. Ya, persamaan satu ini ada B kuadrat, jadi saya keluarkan B kuadrat. Oke, maka sisa di sini A, tentu A ya, dikurangi dengan 1 ya. Nah, plus 2. Gitu kan? Sama dengan 0. Gitu. Nah, dari persamaan kedua ini kan tentu sama saja dengan apa? B kuadrat sama dengan 8A. B kuadrat sama dengan 8A. Berarti B kuadratnya ini, yang ini, bisa kita ganti dengan
8A. Begitu ya. Berarti kalau kita gantikan apa yang kita dapat? Coba ya. Apa yang kita dapat? Kalau kita gantikan. Silakan coba. Ya. Ke sini saja ya. Berarti ini adalah 8A dikalikan dengan A kurang 1 plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Kalau kita kalikan, apa hasil kalinya? 8A kuadrat. Ya, 8A kuadrat dikurangi dengan 8A. Gitu ya. Kurang 8A. Oke. Ditambahkan dengan 2. Tentu ini sama dengan 0. Begitu ya. Nah, itu kan sudah bisa kita faktorkan ya. Kalau kita bagi 2 dulu, coba. Persamaan ini kalau kita bagi 2 dulu, apa yang kita dapat? Coba kalau saya bagi 2. 4A kuadrat, karena 8 bagi 2, dikurangi dengan 4A, plus 1, sama dengan 0. Betul begitu ya? Nah, kalau ini kita faktorkan, kita dapat apa? 2A kurang berapa itu? 1 ya. Ini juga 2A kurang 1 sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya dari sini adalah A sama dengan setengah. Dah? Oke. Tetapi yang ditanya tadi bukanlah A. Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya tadi adalah nilai B. Nah, kalau sudah dapat nilai A di sini, sama dengan setengah, tinggal kita substitusikan saja ke sini. Ya. Oke, tinggal kita substitusikan saja ke situ. Berarti B sama dengan 8A. Sama dengan 8 kali A. A-nya setengah. Berarti ini 4. Kalau B kuadrat sama dengan 4, berarti B sama dengan berapa? Plus minus 2. Ya. Jadi B adalah plus minus 2. Oke, bagaimana sampai di situ? Bisa ya? Saya? Oke, mudah-mudahan bisa memahami ya. Oke, silakan. Kalau ya, Philo. Oke, sampai di sini bisa ya? Sampai di sini bisa ya? Oke, kalau ini untuk apa namanya soal terakhir, coba ini ya. Gimana kira-kira cara mengerjakannya? Ini adalah logaritma. Nah, tentu di sini yang harus kita tahu adalah sifat logaritma untuk mengerjakan soal seperti ini. Ya. Oke, coba dilihat dulu kira-kira bagaimana mengerjakannya. Ya, kira-kira gimana mengerjakannya. Nah, ini untuk saat ini saya masih saya bahas 5 soal saja dulu ya. Saya bahas 5 soal saja dulu. Nanti beberapa hari ke depan mungkin saya akan live streaming lagi, akan saya bahas kembali matematika saintek ya. Tetap yang akan saya bahas itu adalah matematika PKA saintek. Nah, kalau melihat bentuk soal ini, apa yang harus kalian lakukan? Ya, apa yang harus kalian lakukan? Yang ditanya adalah nilai X. Ya, yang ditanya adalah nilai X. Oke. Coba diperhatikan dulu, yuk. Ya, apa yang harus kira-kira yang dilakukan untuk mengerjakan ini. Ini sebenarnya ini kan persamaan ya, persamaan dalam bentuk logaritma. Kalau persamaan itu artinya kan bahwa yang bagian kiri dan kanan itu sama, ya kan? Nah, andaikan misalnya kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mengerjakannya, ya bisa kita substitusi,
Ya, bisa kita substitusi opsinya ya, dari A, B, C, D, E. Nah, kalau kita pakai substitusi dari option, maka tapi yang harus kalian ingat, sifat logaritma itu yang ini, A pangkat ya, A pangkat A logaritma B. Ini hasilnya adalah B ya. A pangkat A logaritma B, hasilnya adalah B. Nah, kira-kira dari option A, dari pilihan A sampai E, kalau kita masukkan mana yang menghasilkan 0? Gitu. Ya. Artinya kan di sini yang ditanya nilai X, berarti X-nya ya kita substitusikan option A sampai E. Kira-kira mana yang menghasilkan 0? Nah, coba misalnya 10. Coba lihat 10. Nih. Kalau kita substitusikan 10, coba. Ini 2, ini 10 ya. 10. Oke. Logaritma 3. Ingat, kalau tidak dituliskan yang ini, itu adalah 10 dalam logaritma. Ya. Oke. Ini dikalikan dengan 3 kali, ini 10 logaritma. Begitu kan? 10 logaritma, tentu ini X-nya tadi kan kita substitusikan 10. Dikurangi dengan 5 kali ya 10, ini X-nya 10 logaritma 3. Nah, ini kurang 3. Apakah nanti jawabannya adalah 0? Kalau jawabannya 0 berarti betul. Penyelesaiannya adalah X-nya 3. Berarti lihat, yang ini ya, yang ini adalah 10 pangkat 10 log 3. Tentu ini sama dengan ini. Hasilnya adalah apa? B ya. Betul kan? Hasilnya B. Berarti ini apa jadinya? 2 kali 3 ya. Oke. Kali gitu. Nah, ini kan 10 loh, 10. Berarti ini adalah 1. 1 ya. Di atas 1. Berarti 3 pangkat 1. Oke. Nah, yang ini 10 pangkat 10 log 3. Hasilnya adalah berapa? 3. Berarti ini kurang 5 kali 3 dikurangi dengan 3. Coba, yang ini berapa ini? 3, 9 kali 2, berarti ini 18 ya. 18 kurang yang ini 15 dikurangi 3. Jadi ini hasilnya adalah 0. Tentu sama dengan kanan. Jadi jawabannya adalah 10. Kalau kita menggunakan substitusi. Ya, kalau kita menggunakan substitusi langsung. Nah, kalau kita bukan menggunakan substitusi, bagaimana caranya? Apa yang harus kita perhatikan di sini? Nah, di sini coba ada kembali sifat logaritma yang harus kita perhatikan. Ya, ada kembali sifat logaritma yang harus kita perhatikan. Coba misalnya di sini saya tuliskan, ya, untuk yang ini ya, saya tuliskan di sini. Coba kalau misalnya saya buat begini, A pangkat C logaritma B. Apakah ini sama dengan B pangkat C logaritma A? Nah, ini apakah ini sama? Coba, apakah ini sama? Bagaimana sifat logaritma yang kalian ingat? Apakah itu sama? Kira-kira? Nah, kalau untuk menunjukkan bahwa itu sama atau tidak, coba kan kalau saya logaritmakan kiri kanan, ya. Kalau kita logaritmakan kiri kanan, berarti kan kita dapatkan apa? Logaritma. Ini A, ya. C logaritma B, gitu. Sama dengan ini logaritma B pangkat C logaritma A. Gitu ya, sifat logaritma kemarin, sehingga ini adalah C logaritma B, ya, C logaritma B kali kali ini logaritma ini saya tadi kita logaritmakan ya, kita logaritmakan semuanya. Berarti ini kita logaritmakan aja dengan apa?
Ini kan kalau nggak dituliskan, coba saya ganti dulu ya. Kalau nggak dituliskan dia bilangan pokoknya kan berarti bilangan pokok 10 ya. Jadi maksud saya begini ya, maksud saya begini. Yang ini saya logaritmakan saja ya. C logaritma artinya kita C logaritma A pangkat C logaritma B gitu. Nah, ini juga C logaritma ya, B C logaritma A. Nah, tadi kan yang mau kita tunjukkan apakah itu sama, gitu ya. Nah, ini sifat logaritma ke sini, berarti ini apa? C logaritma B kali C logaritma A. Sama dengan, apakah sama dengan, ini kita pindahkan C logaritma A kali C logaritma B. Coba perhatikan bentuk ini. Ya, ini C log B, ini C log B, ini juga C log B, ini juga C log A, ini juga C log A. Berarti betul sama. Ya, artinya adalah berarti sifat ini yang kita gunakan. Sifat ini yang kita gunakan. Oke, A pangkat C log B itu sama dengan B pangkat C logaritma A. Ya, kalau begitu, coba kalian perhatikan soal ini. Ya, yang ini 2 pangkat ya, 2 pangkat X logaritma 3. Saya tuliskan tetap situ. Jadi yang kita ubah nanti ini kan begini. Ini kan sudah X log X pangkat log 3. Nah, ini juga X pangkat log 3. Nah, ini yang dia, ini. Ya. 3 pangkat logaritma X ya. Coba supaya lebih jelas saya tuliskan ya. Saya tuliskan di sini bahwa tadi kan itu adalah 2, begitu kan? 2 X pangkat log 3. 2 kali ya. 2 kali X pangkat logaritma 3. Oke, dikurangi dengan tuh bukan dikalikan dengan 3 pangkat log X ya. Dikalikan dengan nih 3 pangkat gitu logaritma X ya. Nah, 3 pangkat logaritma X ini saya tuliskan aja dulu soalnya ulang supaya bisa kita selesaikan. Kurang 5 X log 3 ya. Kurang 5 kali X logaritma 3. Oke. Ini dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah yang ini. Gitu. Berarti 3 pangkat log X ya, 3 pangkat log X, coba sifat ini tadi. Nih. Itu berarti bisa kita ubah menjadi apa? Bisa kita ubah menjadi 2 kali X pangkat log 3 nih, dikalikan dengan, gitu kan? Dikalikan dengan X logaritma 3 dikurangi dengan 5 kali X pangkat log 3. Oke, dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan, kalau seandainya mau kita lebih enak melihatnya, kalau misalnya kita misalkan ya, kalau ini saya misalkan P, katakan begitu, supaya lebih mungkin persamaannya lebih sedikit, berarti ini kan jadinya apa? 2P, gitu kan? Dikalikan dengan ini adalah P, gitu. Dikurangi dengan yang ini X pangkat log 3, berarti yang ini adalah juga 5P. Dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Nah, gitu maksudnya. Ya, sehingga kan ini menjadi apa? 2P kuadrat dikurangi dengan 5P dikurangi dengan 3, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, oke. Kalau ini kita faktorkan, apa yang kita dapatkan? Coba, yuk. 2P di sini adalah P, ini sama dengan 0. Berarti di sini 3, ini adalah 1 ya. Berarti ini minus 3, ini adalah plus 1. Sehingga pembuat nolnya dari sini, P-nya adalah min setengah ya. Pembuat nolnya dari sini adalah P adalah 3. Ingat, itu baru nilai P. Ya. Tadi kita misalkan bahwa
P itu adalah X pangkat logaritma 3. Jadi kita kembalikan. Ya, kita kembalikan. Coba X pangkat logaritma 3 sama dengan 3. Ingat tadi di sini adalah 10. Dengan mengingat sifat yang ini, bahwa A pangkat A log B hasilnya adalah B. Ini sama A hasilnya adalah B. Berarti berapakah nilai X? Kan begitu, supaya hasilnya ini adalah 3. Berarti yang ini dengan ini harus sama. Ini kita tahu adalah berapa? Yang ini 10. Maka X-nya adalah 10. Begitu. Ya. Nah, ini dia nilai X-nya. Tadi kan kita substitusikan seperti itu. Bagaimana untuk yang satu lagi, apakah ini memenuhi? Ya, kan P-nya tadi X pangkat, ini logaritma 3, ya, ini sama dengan min setengah. Apakah ini ada? Nah, ini tidak ada. Ya, sehingga yang memenuhi nilai X-nya hanyalah 10. Oke, bagaimana kira-kira sampai di sini? Ya. Oke, baik. Semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kalian yang mau mengikuti UTBK, ya, dan sukses lulus nanti di pilihan jurusan dan universitas yang kalian tuju. Baik, terima kasih. Udah, itu dulu ya. Kita ketemu kembali.